Kembali lagi di channel Dera. Dan kita akan melanjutkan light novel Isekai. Nonbiri no Uka. Selamat mendengarkan. Aku memutuskan untuk memberi nama anjing-anjing itu. Tidak baik menyebut mereka anjing jantan dan anjing induk selamanya. Sebenarnya, aku sudah memberi nama keempat anak anjing itu. Karena mereka adalah anak anjing hitam, aku menamai mereka Kuroichi, Kuroni, Kurosan, dan Kuroyon. Kuroichi penasaran dan aktif. Kuroni berhati-hati dan selalu berada di dekat Kuroichi. Kurosan adalah yang terkuat dari keempatnya. Dia satu-satunya perempuan di antara mereka berempat. Kuroyon memiliki kecepatannya sendiri. Dia melakukan hal-hal yang berbeda dari tiga lainnya. Ketika aku memanggil keempatnya dengan perasaan seperti itu, aku kebetulan memikirkan nama-nama anjing induk. Kupikir Kuropapa dan Kuromama bisa diterima. Tetapi ketika aku memanggil mereka begitu, mereka memiliki wajah yang sangat sedih jadi aku memutuskan untuk berpikir dengan tegas. Pilihan: Kuro, Hitam, Nero, Hei, Kurotaro, Kuromaru. Aku sedikit malu dengan kurangnya rasa penamaan aku, tetapi aku memutuskan untuk menulis nama di tanah untuk saat ini dan membiarkan dia memilih. Aku bermaksud untuk menulis bahasa Jepang tetapi diubah menjadi karakter yang aneh. Namun, aku bisa membacanya tanpa masalah. Apakah pengaruh paket pemula yang Dewa katakan? Sampai sekarang, aku belum berbicara dengan siapapun dan aku tidak menyadarinya karena aku belum menulis surat apapun. Bagaimanapun, aku membiarkan dia memutuskan nama. Setelah Kuropapa memutuskan namanya, aku akan memikirkan nama gadis yang cocok untuk Kuromama. Pada saat ini, aku menegaskan kembali kecerdasan anjing yang tinggi. Apakah mereka bisa membaca karakter yang aku tulis? Kuropapa memilih Swartz, tapi Kuromama memprotes dan menekan kepalanya ke arah Kuro. Apakah kamu kehilangan protes? Kuropapa menyentuh karakter Kuro dengan enggan dengan cakarnya. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Dia mendengarnya. Tapi dia tidak menjawab. Mata Kuropapa seolah memberitahuku, aku tidak bisa tidak mematuhi pengantinku. Aku akan membiarkanmu makan sesuatu yang mewah malam ini. Telah diputuskan bahwa nama Kuropapa sekarang adalah Kuro. Lalu, bagaimana dengan Kuromama? Pilihan: Shiro, Yuki, Surara, Mizore. Setelah berpikir sejenak, Kuromama tampaknya telah memutuskan Yuki. Dia sepertinya bertanya-tanya mengapa aku mencoba menamainya Shiro. Itu karena dia pengantin Kuro meskipun itu akan seperti aku mengabaikan warna bulunya. Kuro sama dengan hitam, Shiro sama dengan putih, Yuki sama dengan salju. Kuro tampaknya berpikir bahwa rasa penamaannya mungkin lebih baik daripada milikku. Aku merasa dia menatapku ingin mengatakan itu tapi aku ingin berpikir bahwa itu hanya imajinasiku. Bagaimanapun, nama Kuromama telah diputuskan untuk Yuki. Kuro, Yuki, Kuroichi, Kuroni, Kurosan, dan Kuroyon. Nama Yuki sepertinya tidak pada tempatnya tapi jangan dipikirkan. Kuro dan yang lainnya pada dasarnya gratis. Mereka pergi ke hutan dan melihat-lihat ladang. Namun, salah satu dari mereka tetap berada di dekatku karena suatu alasan. Apakah mereka melakukan beberapa sistem tugas jaga? Bagaimanapun, kesepian aku dari bekerja sendiri telah sedikit berkurang. Ketika aku punya waktu luang, aku membuat piring terbang dengan kayu. Jika kamu memiliki anjing, kamu harus memiliki ini. Aku mencoba melemparkannya untuk bermain dengan anak-anak anjing tetapi itu menarik bagi mereka lebih dari yang diharapkan. Tidak hanya anak anjing, Kuro dan Yuki juga bersaing. Mereka cukup serius. Anak-anak anjing juga tidak menyerah. Aku ingin lebih harmonis. Aku tidak punya pilihan selain membuat satu untuk masing-masing dari mereka dan melemparkannya secara bergantian. Pertarungan antar anjing berhenti, tetapi aku ingin kamu berhenti membawakan aku piring terbang kamu ketika aku bebas.
Kemampuan fisik anjing-anjing itu sangat hebat sehingga aku harus memberikan lemparan terbaik aku untuk memuaskan mereka. Lengan aku sakit. 30 hari setelah anak anjing lahir. Anak-anak anjing itu tumbuh sangat besar dan mereka tampak seperti Kuro dan Yuki sekarang. Dan penemuan baru. Tanduk mulai tumbuh dari dahi anak anjing. Ketika aku melihat Kuro dan Yuki, aku melihat bahwa mereka memiliki tanduk yang patah di dahi mereka. Mungkin itulah alasan mengapa Kuro dan Yuki membiarkanku membelai punggung mereka tapi tidak kepala mereka. Sejak saat tanduk anak anjing mulai muncul, mereka membiarkan aku menepuk kepala mereka tapi tanduk mereka yang patah menyakitkan. Apakah akan tumbuh lagi? Apakah mereka benar-benar anjing? Yah, aku tidak terlalu peduli dengan tanduk yang tumbuh. Ini adalah dunia yang berbeda. Aku tidak keberatan jika mereka menumbuhkan tanduk. Mungkin mereka menahan rasa sakit dengan senyuman. Hahaha, karena kamu memiliki tanduk yang berbentuk seperti pisau yang terbuat dari logam, aku ingin kamu berhenti bergegas ke arahku. Tanaman di ladang tumbuh dengan cepat dan sehat. Kebanyakan dari mereka adalah buah-buahan. Stroberi dan tomat sudah memerah dan sepertinya sudah bisa dipanen. Wortel dan kentang berdaun yang merupakan sesuatu yang baik. Ia akan segera bisa panen. Ini adalah ladang yang aku rawat ketika aku membagi ladang. Mereka tumbuh dengan cepat mungkin karena aku merawat mereka. Dengan kata lain, akan lebih baik untuk memberi mereka air dan pupuk. Berikutnya adalah ladang dengan tanaman yang aku beri pupuk. Kemudian ladang dengan tanaman yang aku sirami. Dan ladang dengan tanaman yang aku tidak melakukan apa-apa. Namun, masih ada tanaman di ladang yang tidak aku kerjakan. Begitukah cara dunia ini bekerja? Atau itu semua berkat alat pertanian serbaguna? Bagaimanapun, ketika aku berpikir tentang panen, aku memikirkan situasi yang mengganggu. Ada terlalu banyak untuk dipanen. Aku mengubah alat pertanian serbaguna menjadi pisau atau gunting dan memanennya. Bahkan jika aku tidak lelah memanennya, mengingatnya saja sudah membuat aku pusing. Kuros tidak membantuku memanen. Aku memanen semuanya sendiri. Aku tidak membencinya. Aku tidak menyukainya. Aku harus melakukannya. Aku melakukan yang terbaik. Aku berhasil menyelesaikannya entah bagaimana tetapi butuh 6 hari untuk memanen 12 ladang. Aku bermaksud agar batang pohon itu menjadi tempat penyimpanan makanan tetapi karena tidak muat, aku mulai menaruhnya di rumah aku sendiri. Soal nomor 1. Karena tomat sudah matang, mereka harus dimakan dengan tergesa-gesa. Untungnya, Kuro memakannya dengan senang hati. Soal nomor 2. Stroberinya juga sudah matang jadi harus buru-buru dimakan. Tidak semua Kuro menyukainya. Kurosan dan Yuki memakannya dengan senang hati. Betina menyukai mereka tetapi tampaknya jantan tidak. Mereka memakannya dengan senang hati. Soal nomor 3. Kita harus memakannya segera sebelum menjadi busuk. TN, soal 1, 2, dan 3 sama. Soal nomor 4. Tidak ada bumbu. Soal nomor 5. Tidak ada alat masak. Fufufu. Hidupku tidak akan menjadi lebih baik hanya dengan bertani. Tanpa garam, jagung rebus pun rasanya hambar. Dan aku ingin membuat padi sawah selanjutnya. Ya, kalau nasi, aku bisa memakannya hanya dengan memasaknya. Peralatan masakku. Masalah menumpuk. Setelah panen dan memakan hasil panen, aku mulai membuat peralatan masak. Sedangkan untuk labunya, sulit jika mentah. Aku membuat papan batu untuk memanggang. Aku memotong batu besar dengan alat pertanian serbaguna, mengaitkannya dan membawanya, lalu mengaturnya sedemikian rupa sehingga aku bisa meletakkan api di bawah. Melihatnya, sepertinya meja yang terbuat dari batu. Alat pertanian serbaguna bisa saja memotong batu itu tipis-tipis tetapi akan sulit untuk memastikan batasnya karena batu itu dapat retak karena beratnya sendiri. Itu sudah selesai tetapi aku pikir itu akan sia-sia kecuali jika papan batu dipanaskan untuk waktu yang lama.
Ini mungkin batas untuk saat ini. Selanjutnya, pisau dapur. Aku bisa memotong tanaman dengan alat pertanian serbaguna, tapi aku ingin membuat pisau dapur yang bisa memotong daging. Itu juga akan terbuat dari batu. Aku mencukur batu berukuran sedang menjadi pisau dapur dan mengasah bagian pisau. Ini memotong daging kelinci dengan mudah sehingga mungkin cukup baik. Aku berpikir untuk membuat suku cadang, jadi aku membuat 3 dari mereka. Dan sebuah pot. Aku mulai membuatnya dengan mengikis batu besar. Itu akan terbakar jika terbuat dari kayu. Aku dengan mudah membuatnya menggunakan alat pertanian serbaguna tetapi berat. Jika aku menemukan tanah liat suatu hari nanti, aku akan membuat pot. Bagaimanapun, pot telah selesai. Aku juga membuat tutup yang serasi dari batu, tetapi aku membayangkan menggunakannya saat panas dan meninggalkannya. Aku memutuskan untuk membuat tutupnya dengan kayu. Itu menjadi sedikit merepotkan karena Kuro menjadi bersemangat ketika mereka mengira itu adalah piringan terbang baru. Aku tidak punya nama. Aku adalah makhluk yang berkeliaran di hutan dan menjalani hari-hari hidup aku dengan berburu. Aku selalu hidup seperti itu dan aku pikir aku akan tetap hidup seperti itu di masa depan. Namun, ada pertemuan yang ditakdirkan. Seorang wanita dengan bentuk yang sama denganku. Sambil memikirkan betapa baiknya dia seorang wanita, kami diserang. Aku tidak tahu apa itu, tetapi aku melakukan serangan balik, tetapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku yakin dengan kekuatan bertarung aku, tetapi aku tidak dapat melakukan apapun dengan musuh. Ketika aku siap untuk kematian aku, perempuan memerintahkan aku untuk bekerja sama dengannya dan kami menang pada akhirnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sendirian. Aku telah hidup sendiri sejak, tapi sekarang, ada 2 dari kami. Ketika jantan dan betina bersama, perut betina akan membesar karena telah melakukan sesuatu. Aku akan punya keluarga. Yah, aku tidak merasa buruk tentang itu. Sementara kami menghabiskan kehidupan sehari-hari kami di hutan, ketika dia akan melahirkan, kami bertemu musuh terburuk. Penghuni hutan hanya bisa bersembunyi darinya. Beruang Grappler. Itu adalah raja hutan. Tubuhnya yang sangat besar cocok dengan kekuatannya. Bahkan jika gerakannya secara keseluruhan lambat, kecepatan gerakan anggota tubuhnya cepat. Biasanya, jika kita bertemu dengannya, kita harus segera melarikan diri, tetapi betina sedang hamil dan tidak akan bisa melakukan itu. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Aku menggunakan diri aku sebagai perisai ketika beruang bergulat hendak menyerang wanita. Menakutkan. Aku menemukan bahwa itu tidak mungkin. Namun, kita tidak bisa melarikan diri. Aku harus memberinya waktu untuk melarikan diri. Aku berpikir begitu dan melangkah maju dalam beberapa saat. NS beruang Grappler lengan memotong pohon di dekatnya ketika menyerang aku dan perempuan. Serpihan itu mengenai betina, tetapi dia mampu melindungi perutnya. Mau bagaimana lagi, jadi aku melindunginya dengan tubuhku dan terpesona. Begitu banyak. Seluruh tubuh aku compang-camping dengan satu pukulan. Wanita juga terluka. Aku menghadapinya dengan penuh tekad. Tetapi beruang bergulat mengabaikan aku seperti mengejek resolusi aku. Apakah itu iseng? Aku benar-benar tidak tahu, tetapi itu pasti sudah memiliki perut yang penuh. Mengiritasi. Ini menjengkelkan, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Daripada itu, kita harus bergerak sebelum berubah pikiran. Kami meninggalkan tempat itu dengan aku membela perempuan. Beberapa hari telah berlalu sejak itu. Tubuhku yang terluka sangat berat sehingga aku tidak bisa berburu. Mengetahui kondisi kami, sulit untuk menangkap mangsa. Pukul dan bunuh. Jika aku menjadi bersemangat, aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu hanya akan membuatku semakin lapar. Bagaimanapun, aku, setidaknya, perlu memberi makan betina. Aku khawatir tentang anak anjing di perutnya. Sambil berpikir bahwa aku harus melakukan sesuatu, kami tiba di tempat yang aneh. Pohon-pohon berbaris di depan tanah yang digali.
Terlepas dari bagian yang digali, pohon-pohon yang diletakkan adalah pohon-pohon yang bahkan tidak bisa aku garuk. Mereka disebut pohon besar yang tumbang. Di sampingnya ada jenis pohon yang sama. Berapa banyak yang berbaris? Titik. Untuk saat ini, aku mencoba menggonggong. Karena kelaparan, suaraku lebih sengsara dari yang kukira. Namun, itu tidak sia-sia. Seorang manusia keluar dari sisi lain pohon. Aku melakukannya. Ini adalah pria yang kurus. Sebuah mangsa. Saat aku berpikir begitu, firasat buruk menyerang seluruh tubuhku. Aku merasa ketakutan jauh lebih kuat daripada saat kami menghadapi beruang bergulat. Perasaan itu datang dari pria di depan. Memikirkannya, bahkan jika manusia sedikit, mereka mengelilingi bagian luar hutan dan tidak masuk ke dalam. Untuk bisa hidup sendiri di kedalaman hutan, kamu harus lebih kuat dari manusia. Ini adalah tempat seperti itu. Namun, dia di sini. Aku tidak harus menilai dia dengan penampilannya. Sekarang, aku hanya berpikir bahwa kita berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Aku yakin ketika manusia itu mengeluarkan tongkat dan mengambil sikap. Aku hanya menggonggong tetapi aku telah memanggil orang seperti itu. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Sepertinya wanita itu, yang ada di belakangku, sudah bersiap. Dia berbaris di belakangku sekarang. Ketika datang untuk itu, aku hanya akan melakukan apa yang aku bisa. Jika memungkinkan, aku berharap dia setidaknya menyelamatkan wanita tetapi hal yang nyaman seperti itu tidak akan pernah terjadi. Aku menatap wajah perempuan. Ketika aku berpikir bahwa ini adalah akhir, aku menjadi takut. Namun, itu bukan akhir. Manusia mengundang aku dan perempuan. Aku tidak merasa ingin melarikan diri karena suatu alasan. Ketika kami mengikuti manusia, kami melihat babi yang hebat. Ini babi besar. Ini adalah salah satu spesies yang bersaing dengan kami untuk hegemoni hutan. Bahkan perempuan dan aku tidak bisa mengalahkannya bersama-sama. Ini turun. Tidak, itu sudah menjadi daging. Aku menyadari kekuatan manusia ini. Setelah itu, manusia memberi kami babi yang hebat dan memberi kami tempat bagi perempuan untuk melahirkan. Selain itu, dia dapat dengan mudah berburu mangsa di hutan untuk kita. Aku harus berterima kasih padanya. Dalam pikiran aku, apapun yang terjadi, aku tidak ingin melawannya. Tidak, perempuan dan aku mengenali manusia ini sebagai tuan kami. Meskipun anak-anak anjing kami belum memahaminya karena mereka baru saja lahir, tetapi aku tidak ingin menentang tuan jika memungkinkan. Yoshi, ada masalah. Guru memperlakukan kami seperti anjing. Aku, betina, dan anak anjing adalah spesies yang disebut serigala neraka. Apakah akan baik-baik saja? Aku sedikit takut jika dia tahu bahwa kami bukan anjing. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.